adalah nyata. Di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan. Untuk Verdi Sambo sudah tepat. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati. Nah, sebetulnya kan kita melihat dari kasus pembunuhan Joshua Huta Barat ini bahwa Joshua telah menyatukan begitu banyak orang dari berbagai suku, berbagai tempat, ya kan, tanpa memandang agama, ras, dan juga sosial strata semua. Dari jenderal sampai tukang ojol, dari Pak Menteri, Menko Polhukam ya, dalam hal ini Pak Mahfud yang selalu dari awal juga mengawal dan juga memberikan waktu untuk menerima kita semua. Tapi banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sini sebetulnya bahwa orang-orang yang tadinya pesimis atau apatis ya terhadap penegakan hukum itu kemudian menjadi berani ya, mereka sudah tidak takut lagi untuk bersuara. Saya pikir kita melawan satu kejahatan yang besar ya, yang sangat sistemik, terorganisir. Kalau Pak Mahfud bilang itu pejabat-pejabat yang menjadi penjahat, artinya orang-orang yang berpangkat tinggi yang bisa dihukum, yang bisa diperiksa, yang bisa dijadikan terdakwa dan terpidana. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Hakim Wahyu Iman Santoso, Morgan Simanjuntak, lalu juga Alimin Ribut Sujono. 3 serangkai hakim ini saya selalu bilang bahwa mereka telah menorehkan tinta emas dalam sejarah penegakan hukum di negeri ini, iya kan? Bukan hanya menyerap rasa keadilan dari masyarakat, tetapi pertama kali dalam sejarah Republik ini berani menjatuhkan hukuman mati kepada seorang jenderal bintang 2. Polisinya polisi yang membunuh Joshua Huta Barat memakai seragam polisi, di rumah dinas polisi, memakai pistol polisi, lalu juga melibatkan 97 orang polisi, hampir 100 orang. Artinya ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang sangat berat di sini, ketika semua yang dipakai untuk membunuh Joshua itu adalah dibayar oleh rakyat, ya kan? Sehingga kita tidak melihat bahwa apa yang dilakukannya itu menunjukkan tribrata atau catur prasetya, yang sebetulnya banyak rakyat yang tidak tahu, masyarakat, lalu juga netizen yang sudah pandai, sekarang menjadi bertambah pandai. Bahwa atasannya polisi itu bukan komandannya atau atasannya, melainkan hukum. Nah, masalah tentang hukum ini, hak-hak dari seorang warga negara, hak dari rakyat, itu kan tidak banyak yang memberikan pelajaran bagi hal-hal seperti itu, padahal itu penting sekali ya kan, bahwa sebetulnya tugasnya polisi itu adalah yandung yom, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, lalu juga sebagai aparatur penegak hukum. Nah, ketika polisi tidak menimbulkan rasa damai dan rasa tentram, berarti gagal polisi itu menjalankan tugasnya. Kalau selama ini banyak ketakutan di dalam masyarakat melihat polisi-polisi berseragam, saya hanya berpikir bahwa ada yang salah dalam sistem kepolisian sehingga membuat orang menjadi takut, menjadi seperti momok ya, menjadi momok. Seharusnya kan menjadi pelindung yang dicintai, disegani, dan tempat di mana rakyat bisa mengadu. Jadi saya melihatnya bahwa dalam peristiwa ini hakim dalam hal ini sudah menunjukkan satu putusan yang mewakili dan
bukan hanya rasa keadilan tapi juga harapan bahwa hukum di Indonesia masih hidup. Walaupun Joshua sudah mati, tapi hukum itu hidup di tangan hakim tiga serangkai ini, dan kematian Joshua menjadi tidak sia-sia. Jadi rasa terima kasih kita, terima kasih saya terutama adalah kepada para netizen yang rajin mengawal kasus ini, lalu juga sosmed yang bukan dipakai hanya untuk flexing, pamer-pamer atau untuk nyinyir dan menggosip saja, tetapi dipakai untuk menambah ilmu, lalu juga mendukung sesuatu yang baik bagi kita. Kita ini kan Republik ini kan memiliki tujuan yang sama. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, saya selalu mengatakan bahwa kita bisa berkontribusi terhadap dengan kita patuh pada apa yang kita percayai sebagai konstitusi, undang-undang, dan hukum, maka kita ikut berperan. Itu juga menjadi satu pelajaran yang penting, ya kan, bahwa kita menginginkan rakyat bersatu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, 5 ini menjadi tujuan kita bersama, ya kan? Apakah dari orang-orang yang bekerja di pemerintahan profesional yang memiliki nama, bahkan sampai kepada rakyat biasa sekalipun, karena saya juga rakyat biasa. Jadi saya merupakan representasi dari rakyat biasa, lalu juga civil society atau masyarakat madani yang penting sekali di negeri ini. Lalu juga dari keluarga Huta Barat tentu saja. Karena saya Irma Huta Barat yang pada waktu itu, saya ingin cerita sedikit ya bagaimana saya bisa terlibat sangat intens dalam mengawal kasus Joshua Huta Barat ini, adalah karena pada waktu itu Punguan Huta Barat, ada Ito Saur Huta Barat, kita berbicara apa yang bisa dilakukan. Terus kan banyak juga orang bertanya kepada saya, Inang kenapa tidak melakukan sesuatu? Saya bilang kan sudah banyak orang-orang hebat dan orang-orang pandai. Ada Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, Martin Simanjuntak, Johnson Panjaitan, ada Pak Yohanes Raharjo, Yonatan Baskoro, Febri, dan orang-orang yang mendampingi Joshua, keluarga Joshua, tanpa bayaran 1 rupiah pun, pro bono. Tapi bukan hanya sekedar pro bono ya, ada orang yang memberikan bantuan pro bono, tapi sekedarnya saja ya, kalau kita mampu kita akan bantu, kalau ada waktu kita akan berikan, tapi ini total 100%. Luar biasa. Bahkan Martin Simanjuntak, saya panggilnya Pak Tuo karena keluarga Joshua, Ito Samuel dan Eda Rostim memanggilnya dengan Pak Tuo. Pak Tuo Martin bilang, ini Inang katanya, saya mewakafkan nyawa saya dan hidup saya untuk urusan ini. Lalu saya kemudian membuat podcast namanya Horas Inang, itu untuk menangkal hoax, karena pada waktu itu sempat Eda Rostim menangis karena ada berita yang mengatakan bahwa Kamarudin Simanjuntak dan tim mundur, ya kan? Lalu banyak berita-berita yang diragukan keabsahan atau kebenarannya, maka akhirnya saya bikin podcast Horas Inang, mengundang Kamarudin dan memberikan pernyataan dan keyakinan. Kenapa itu penting ya? Karena dukungan dari masyarakat itulah yang membuat kita bisa mengawal bersama-sama kasus ini, termasuk Anda sekalian yang menjalankan webinar ini. Nah, kita kan juga melihat bahwa sampai saat ini ya, ketika JPU tidak banding, itu sebetulnya adalah doa juga dari para pendukung sehingga tidak melakukan banding. Karena akhirnya kita mengenal apa itu Justice Collaborator, apa itu LPSK, itu Edwin Partogi juga saya undang pada waktu itu dan mengatakan bahwa masyarakat itu tidak tahu soal LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Witness Protection Program. Lalu juga masyarakat belum mengenal JC, whistleblower, atau saksi pelaku yang mengungkap fakta di persidangan yang dipentingkan untuk mengungkap kasus-kasus yang sulit, ya kan? Jadi kita mengenal ada yang penting dalam satu lembaga yang namanya LPSK dalam penegakan hukum.
sama pentingnya dengan penyidik, kejaksaan, dan kehakiman hanya berada di luar sistem. Nah, itu sesuatu yang membuat pengetahuan jadi bertambah, lalu juga dukungan kepada PSK itu juga menjadi semakin banyak yang baik bagi penegakan hukum, karena sekarang orang jadi tidak takut lagi menjadi justice collaborator, orang tidak takut lagi untuk memberikan kesaksian terhadap sebuah kejahatan yang sangat sulit untuk diungkap gitu. Lalu juga saya merasa bahwa perlibatan saya itu dimulai dari ketika saya membuat acara 30 harinya Joshua pada waktu itu tanggal 8 Agustus di Taman Ismail Marzuki, mengundang Punguan Huta Barat, Simanjuntak, lalu juga ada PBB, Persatuan Batak, Perhimpunan Batak Bersatu, lalu juga ada HBB, ya kan, Horas Bangso Batak, lalu ada alumni-alumni dari berbagai universitas yang kemudian mendukung. Sebetulnya pada waktu itu saya hanya mau menyalakan lilin dan meminta orang-orang untuk mendoakan, karena apa yang telah terjadi ketika satu nyawa sudah direnggut, dicabut karena kekuasaan, maka itu menjadi luka bagi bangsa ini, dan itu juga menjadi luka bagi kita sekali pada waktu itu. Lalu kemudian kita membuat acara 40 hari juga yang lebih banyak lagi pesertanya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa harus ada yang mau menggerakkan, harus ada yang mau menjadi garda di depan atau lokomotif. Karena sebetulnya yang ingin melakukan hal-hal baik dan berguna bagi bangsa ini banyak sekali. Hanya saja mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk memulainya. Lalu pada waktu itu di hari ke-40 dan lalu di hari ke-100, ya kan. Apa yang terjadi pada saya sebetulnya sangat membahagiakan, karena orang mendapatkan manfaat ya dari podcast, dan lalu juga orang yang banyak membuat TikTok yang isinya itu adalah Ito Kamarudin banyak sekali, lalu apa saja yang saya ucapkan itu disebarkan, diperbanyak, sampai kalau saya pergi ke gunung-gunung di Minahasa ataupun ke dusun-dusun pelosok di Bali, lalu juga di Jambi, di seluruh Indonesia, sampai ke pasar-pasar itu, orang-orang menjadi berterima kasih, inang-inang terima kasih gitu. Dan saya itu terharu. Kenapa? Karena supir-supir ojol, hansip, tukang tanaman, tukang sayuran ya, lalu juga yang nyapu-nyapu di pinggir jalan, itu mendatangi saya dan mereka ingin bersalaman dan mengatakan terima kasih Inang, karena kami jadi tidak takut lagi kepada polisi. Lalu kami tahu bahwa sebetulnya polisi itu rakyat yang membayar ya. Saya pikir itu hal yang sangat basic, yang sangat sederhana, tapi tidak pernah disampaikan atau dikemukakan oleh orang-orang yang ingin mengajari hal-hal basic seperti itu. Saya tidak tahu. Di sekolah tidak pernah diajari juga hak mereka ya sebagai warga negara, hak mereka, lalu juga fungsi-fungsi apa yang ada di sekeliling kehidupan kita dalam republik ini. Yang ada hanya ketakutan dan ketakutan. Dan menurut saya ketakutan itu di dalam sosiologi, ketika masyarakat takut, maka kita akan mencari centeng-centeng, akan mencari protektor, akan mencari orang-orang berseragam yang akan melindungi. Padahal kan itu tidak sehat. Ketakutan yang dipelihara itu harus dihilangkan dari masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat bisa menjadi berdaya dan tidak perlu lagi takut kepada mafia, kepada orang berseragam, kepada orang-orang yang selama ini mencekam dan mengancam mereka. Kenapa? Saya juga selalu bilang bahwa orang-orang yang jahat itu tidak pernah kuat dan tidak pernah hebat. Mereka menjadi seolah-olah kuat dan berkuasa karena begitu banyak orang-orang baik yang berdiam diri saja. Ketika orang-orang baik yang mayoritas ini kemudian bersuara, baru mereka tahu bahwa, oh, ini ada yang speak up.
oh ini ada yang protes, speak up, protes dan melawan. Kita ini kan diajarkan untuk jujur dari kecil, diajarkan untuk melawan sesuatu yang jahat, bahkan di dalam doa-doa. Apakah doa itu Al-Fatihah, apakah doa itu Bapa Kami, apakah doa itu doa-doa mantra dari saudara-saudara kita di agama Buddha dan Hindu dan semua yang ada di negeri ini. Ada satu doa yang selalu sama dalam setiap agama, ya kan? Bahwa kita ini meminta jalan yang lurus, jalan yang terang. Ketika ada yang memilih jalan yang gelap, orang yang di jalan yang terang ini tidak boleh diam saja, ya kan? Karena setitik saja dari terang itu sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kegelapan. Ini kan ada kegelapan yang diarak oleh Sambo CS, oleh Satgasus, oleh aparatur penegak hukum yang abuse their power, yang menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan sesuatu yang jahat, persekongkolan yang jahat, bahkan membunuh seorang polisi juga. Sehingga kan masyarakat berpikir, ini kalau polisi aja bisa dibunuh seperti itu, bagaimana dengan kita orang biasa? Betul, benar. Dan kemudian ketakutan itu dihapuskan oleh 3 orang hakim yang akan menjadi harum namanya. Saya ingin diberikan umur yang cukup, lalu juga kesehatan untuk melihat agar nanti hakim Wahyu itu bisa menjadi hakim agung, ya kan, bersama dengan Hakim Morgan dan Hakim Alimin. Karena apa? Karena dari apa yang terjadi dari peristiwa ini, orang-orang yang berani speak up, lalu orang-orang yang tidak memilih, tidak bersuara, termasuk anggota DPR dari Komisi 3, menurut Pak Mahfud, yang tidak angkat suara sama sekali, tidak memberikan masukan sama sekali untuk perbaikan atau reformasi kepolisian, ya. Lalu para pakar dengan gelar profesor, guru besar yang mendukung kejahatan, yang mendukung FS dan Sambo. Terlihat ini di sini. Ketika uang, kekuasaan atau intimidasi itu berbicara, nah lalu ada kelompok lain juga, orang-orang yang pemberani. Ada Kamarudin CS, ada Bang Saur Siagian, lalu juga ada Lamsiang Sitompul, ada Dr. Reza Indragiri, ada Soleman Ponto, ada Kang Asep Iriawan, lalu juga ada Budi Jatmiko, lalu ada Prof. Hinu, lalu juga ada nama-nama, ada kita mengenal ini Edwin Partogi, Ibu Susilia Ningtyas. Jadi lalu 122 guru besar yang biasa. Kita juga belajar. Ada yang namanya amicus curiae, orang-orang yang menjadi sahabat pengadilan, alumni-alumni dari perguruan. Nah ini menjadi seperti kita bersatu, menjadi, kalau kita ini lidi, maka kita menjadi sapu lidi yang sangat kuat, betul. Yang bisa membersihkan apa saja sebetulnya. Nah ada juga yang menarik dari hal ini ketika saya 30 hari, 40 hari, 100 hari lalu kami bolak-balik pergi ke Jambi. Saya juga mendatangi keluarga Joshua bersama, diajak oleh Kamarudin Simanjuntak dan teman-teman pergi ke Sungai Bahar pada waktu 100 hari. Itu saya melihat bagaimana Eda Rosti yang rumahnya di sebelah sekolahan itu bisa mengumpulkan begitu banyak orang yang bersimpati, termasuk guru-gurunya Joshua yang datang. Mereka datang dengan senang hati pada waktu itu hari Minggu, ya kan? Lalu diadakan ibadah di situ, lalu di sebelahnya ada masjid, lalu guru-gurunya Joshua yang datang memakai kerudung dan memakai jilbab yang sangat mencintai Joshua, yang mengatakan bahwa, memberikan kesaksian bahwa ini anak baik, ini anak yang tidak pernah melawan orang tua, ini anak yang menurut. Nah, darah Joshua itu sudah menyatukan kita semua, ya kan? Lalu kemudian ketika persidangan dimulai, baru timbul orang-orang yang mendukung kejujuran, bukan mendukung Eliezer ya, mendukung kejujuran dan sikap kesatria dan keberanian yang ada pada seorang yang berpangkat sangat rendah. Nah, kekuatan-kekuatan ini menurut saya menjadi satu gerakan kebajikan ya, yang akan menjadi cahaya di kegelapan penegakan hukum, ditambah dengan
3 hakim yang menyalakan harapan kita kembali. Nah, saya pikir pelita ini harus dipelihara. Pekerjaan kita tidak selesai dengan vonis itu turun, bahwa masih akan banding, masih ada perkara Satgasus yang mesti diperiksa, masih ada pencurian uang yang dilakukan dari rekening Joshua dipindahkan kepada rekening RR. Lalu Kamarudin Simanjuntak CS melaporkan kembali ke kepolisian bahwa masih ada kejahatan-kejahatan yang belum diungkap. Nah, kita ini bisa mengungkap hal itu dengan membantu satu sama lain. Saya pikir bahwa netizen itu hebat loh. Mereka punya informasi yang kita tidak miliki. Bahkan intel negara pun juga kalah dengan netizen karena mereka ada sampai di ujung-ujung gunung dan memberikan informasi tanpa harus dibayar. Tanpa harus menjadi anggota dari satu lembaga atau dari satu organisasi. Kenapa? Karena hatinya terpanggil untuk mendukung kebaikan ini dan kejujuran, lalu juga menegakkan kebenaran. Sehingga kita melihat bahwa rakyat kecil, ada satu supir ojol yang tiap hari datang ke sidang itu. Padahal dia belum menarik. Padahal dia masih belum selesai dengan urusan dirinya sendiri. Dalam mencari nafkah berapalah penghasilannya. Tetapi dia bisa mengeluarkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengawal kasus ini. Nah, hal-hal seperti itu membahagiakan saya, lalu juga membuat saya terharu dan akhirnya percaya ya bahwa masih banyak orang-orang yang masih punya hati nurani di negeri ini. Dan masih banyak orang-orang baik yang ingin memperbaiki republik ini, termasuk kepolisian kita. Siaran ini, maka kami hanya ingin mengingatkan bahwa yang perlu dilindungi ini adalah kami, rakyat Indonesia, bukan Sambo, bukan mafia, bukan orang-orang yang selama ini menguasai kepolisian Republik Indonesia. Bahwa yang harus dilindungi adalah kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Dan hal itu mudah-mudahan didengar. Jadi tidak selesai hanya di sini, akan ada mungkin reformasi ya, harus kalau bukan mungkin, keniscayaan reformasi di kepolisian, lalu juga di kejaksaan, lalu juga di komisi-komisi. Komisi itu kan pengawas ya. Tetapi fungsi pengawasnya itu masih belum jalan. Ada Kompolnas yang masih belum berfungsi dengan maksimal. Ada Komnas Perempuan dan Komnas HAM, lalu juga Komisi Perlindungan Anak yang sebetulnya masih belum menjunjung kepentingan dan keadilan bagi masyarakat. Karena masih ada keberpihakan kepada kekuasaan. Nah, itu yang pelan-pelan harus kita perbaiki. Dan kasus ini saya pikir menjadi satu tonggak sejarah yang penting ya, bahwa kita melihat ada pengacara yang begitu gigih membela, yang begitu murni tujuannya dari sosok Kamarudin. Lalu kita melihat netizen yang luar biasa mengawal kasus ini. Saya waktu itu hanya meminta wakilnya dari satu orang ibu-ibu ojol itu, ya kan. Lalu kita melihat begitu banyak organisasi yang juga mendukung amicus curiae. Nah, hal-hal seperti ini harus dimagnify, harus diteruskan dan harus dibesarkan. Sehingga ketika ada kezoliman, kejahatan, ataupun penindasan, maka kita memiliki kekuatan untuk melawannya. Kenapa? Karena kita bersatu. Nah, yang mengawali ini sebetulnya tadinya itu kalau di dalam adat Batak itu ada yang namanya makuling mudar. Makuling mudar itu artinya darahnya bergetar. Ketika Joshua mati, terbunuh dengan sadis dan biadab seperti itu, maka darah seluruh Huta Barat, Simanjuntak, dan seluruh orang Batak itu ikut bergetar, ya kan? Makanya itu namanya makuling mudar. Tetapi kemudian itu menjadi urusan dari kita semua, banyak orang. Menjadi urusan dari masyarakat yang masih peduli di Republik ini. Bukan urusan Huta Barat, Simanjuntak, bukan urusan orang Batak saja, bukan urusan polisi saja, menjadi urusan dari kita semua. Ketika semua mata memandang dari mulai awal kasus ini
sampai hakim menjatuhkan hukuman. Dan itu bukan akhir. Dan itu bukan akhir karena masih akan ada banding-banding lagi, masih akan ada lagi pengungkapan kasus-kasus yang masih menyangkut urusan Sambo dan teman-temannya yang masih perlu pengawalan dari kita semua. Tetapi selain saya melihat ada secerca harapan dalam penegakan hukum, secara spiritual kita juga belajar banyak ya dari hal ini. Betul. Ketika Betul, ya. Bapak Samuel dan Ibu Rosti Simanjuntak memberikan pengampunan kepada Eliezer, dan itu tidak mudah. Dan itu bukan hal yang mudah. Bagaimana memberikan maaf dan pengampunan kepada orang yang telah menaruh peluru panas di dalam tubuh anak kesayangannya. Tapi kita melihat itu di depan mata kepala kita. Bangsa ini juga belajar tentang forgiveness, tentang pengampunan dan tentang kebesaran jiwa. Betapa besar jiwa dari keluarga Huta Barat dan Simanjuntak yang diwakili oleh Eda Rosti dan Ito Samuel itu. Surganya Tuhan, Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Saya berkunjung ke rumah Eliezer di Mapangat, menemui keluarganya hanya untuk mengetahui kenapa dia berdoa sebelum menembak. Itu kan nggak masuk akal saya gitu loh. Bahwa ternyata doanya itu 2 kali ya. 1 kali di Saguling, 1 kali di Duren 3. Doanya itu hanya untuk meminta kepada Tuhan agar mengubah dan menggugah hati Sambo supaya menggagalkan dan tidak memerintahkan dia untuk menarik pelatuk. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada 7 peluru yang menembus tubuh Joshua. Namun menurut Edwin Partogi dan saya juga sepakat dengan dia bahwa doa dari Eliezer itu masih berlanjut ketika orang kemudian memberikan dukungan kepada kejujuran dan JPU tidak banding ya atas hukuman yang 18 bulan itu. Lalu yang paling dahsyat itu adalah doa dari seorang ibu yang anaknya diambil nyawanya. Ibu itu namanya Ibu Rosti Simanjuntak. Yang menjadi martir itu anaknya Joshua Huta Barat. Nah, air matanya itu menurut saya tembus langit ya. Sehingga menggerakkan kita semua nih. Kalau ada Satgasus Merah Putih yang kelihatannya berkuasa, ini ada Satgas Surga. Satgas Surga yang bergerak. Kenapa? Karena Joshua tidak mati sia-sia. Luar biasa. Karena nyawanya telah menyatukan kita semua dan memberi sececah cahaya di dalam gelapan dari awan gelap yang diarak oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan. Awan gelap yang menyelimuti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu mulai terkuak. Dan kita melihat cahaya yang mungkin akan membimbing kita semua ya. Bahwa kita bersatu dan kita bisa mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, Amin. sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada forum ini dan kepada Anda semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Horas, horas, horas. Orang